Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah atas agama yang mulia ini, dimudahkan kepada kita untuk selalu menjalankan ketaatan dan melakukan berbagai bentuk aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diterimanya amal ibadah yang telah kita lakukan. Pemirsa dan pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita melanjutkan topik berikutnya tentang tuduhan-tuduhan bohong kepada Syekhul Islam Taimiyah. Pada pertemuan kemarin atau pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana pandangan Syekhul Islam Taimiyah, yaitu masalah ziarah kubur, di mana ada sekelompok orang yang memfitnah, menyebarkan berita bohong kepada umat bahwa Syekhul Islam Taimiyah itu mengharamkan ziarah kubur. Ya, dan ini telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ketika Syekhul Islam Taimiyah ini meluruskan pola sebagian orang di ziarah kubur yang bertentangan dengan sunnah dan syariat Rasulullah SAW, maka di situ orang-orang yang merasa dikritik, merasa amaliyahnya disalahkan, membuat sebuah opini untuk membuat orang benci dan tidak suka kepada Syekhul Islam Taimiyah, yaitu menyebarkan isu bahwa Syekhul Islam Taimiyah mengharamkan ziarah kubur. Yang telah kita jelaskan sebelumnya dengan menukil dalil-dalil perkataan para ulama salaf tentang perkara ziarah kubur, ya, termasuk perkara ziarah kubur Rasulullah SAW. Bahwa setelah kita melihat penjelasan bahwa Syekhul Islam Taimiyah adalah mengikuti para ulama salaf dalam pembahasan masalah ziarah kubur, yaitu membolehkan ziarah kubur sesuai dengan syariat, yaitu ziarah syariah, ziarah yang sesuai dengan tuntunan yang contohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya, termasuk dalam ziarah kubur Rasulullah SAW, dan melarang dari ziarah yang tidak disyariatkan, ya, seperti umpamanya melakukan perjalanan menggunakan biaya yang untuk perjalanan yang jauh demi menziarahi kuburan-kuburan tertentu. Ini tidak ada tuntunannya, dan bahkan dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW serta perkataan para ulama salaf bahwa tidak ada satupun ulama yang membolehkan, ya, mengkhususkan perjalanan untuk menziarahi kubur-kuburan tertentu, ya. Kemudian juga telah kita jelaskan, ya, duduk perkara tentang ziarah kubur Rasulullah SAW, dan beliau tidak pernah melarang orang untuk ziarah kubur Rasulullah SAW. Namun beliau menjelaskan alasan-alasan orang mengatakan bahwa adanya dalil khusus yang memerintahkan menziarahi kubur Rasulullah SAW, dan beliau telah menjelaskan dan berdasarkan pendapat para ulama salaf serta para pakar hadis, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan ada keutamaan khusus ketika menziarahi kubur Rasulullah SAW, atau ada anjuran khusus untuk menziarahi kubur Rasulullah SAW. Tapi menziarahi kubur Rasulullah SAW sama, ya, hukumnya seperti menziarahi kubur-kubur yang lainnya. Nah, dengan penjelasan begitu, ya, ada tuduhan berikutnya, yaitu mereka katakan, yaitu bahwa Rasulullah SAW merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Bahwa Syekhul Islam Taimiyah, ya, mereka menuduh Syekhul Islam Taimiyah ketika mengomentari hadis-hadis palsu dan maudhu' serta dhaif tentang adanya anjuran khusus untuk menziarahi kubur Rasulullah SAW, ya, atau pahala atau ketentuan, atau bahkan dikait-kaitkan dengan ibadah haji dan sebagainya, ataupun ancaman, bahwa beliau menjelaskan itu hadis-hadisnya semuanya hadis dhaif, ya, dan ziarah kubur Rasulullah SAW boleh dilakukan, ya, tanpa melakukan hal-hal yang dilarang, ya, seperti perbuatan umat-umat yang berlalu, yaitu mereka mengkultuskan kuburan, beribadah di kuburan, menganggap kuburan itu adalah tempat yang paling mustajab dalam berdoa. Ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW itu sendiri. Maka lalu mereka membuatkan suatu fitnah bahwa ini orang tidak memuliakan Rasul. Nah, jadi mereka tidak membedakan antara pembahasan ilmiahnya tentang hadis-hadis yang mereka jadikan hujah dengan hukum ziarah kubur Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu mereka mencoba membuat sebuah tuduhan bahwa ketika hadis-hadis itu dikritik dan dijelaskan hukumnya, ya, sesuai dengan pandangan para ulama hadis yang lain, ya, mereka mengatakan
ini dia anti atau dia tidak memuliakan atau menjatuhkan, merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Nah, ini tuduhan yang berikutnya akan kita bahas. Baik, yaitu tuduhan bahwa Syaikhul Islam Taimiyah ya tidak memuliakan atau merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Maka berapa orang-orang yang membenci, yang menentang dakwah Syaikhul Islam Taimiyah ini, itu tuduhan tadi bahwa beliau merendahkan kedudukan Rasulullah SAW dan tidak mengagungkan dan menghormati Rasulullah SAW. Ya, tidak menempatkan Rasulullah SAW pada tempat yang telah Allah redai bagi Rasulullah SAW. Maka faqalu anhu innahu yazdari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Syaikhul Islam Taimiyah melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan ini disebutkan oleh seorang Al-Husani yang sebelum telah kita sebutkan. Orang ini menyebutkan tuduhan-tuduhan tersebut dalam kitabnya itu Al-Husani. Dalam judul kitabnya Daf'un Syubhah Man Syabbaha wa Tamarrada. Kemudian juga As-Saifus Saqil karang Subki ya dengan hasyiahnya Al-Kautsari juga menuduh ya wa yarawna anna muqallidata Ibnu Taimiyah qad i'taqadu anna kullama fihi ijalun Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin fa huwa syirkun. Nah, ini tuduhan mengatakan menuduh bahwa Syaikhul Islam Taimiyah dan orang-orang mengikutinya ya meyakini bahwa setiap hal yang di dalam terdapat pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan atau perbuatan dianggap syirik ya dan beribadah kepada Rasulullah SAW. Ya, ini tuduhan mereka bahwa segala bentuk pengagungan kepada Nabi SAW dituduh bahwa itu perbuatan syirik oleh mereka. Bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan itu perbuatan syirik. Ya. Kemudian itu di antara tuduhan yang mereka sebarkan dan itu masih banyak menyebar di tengah masyarakat yang digemborkan atau yang disebarkan oleh para penentang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para penentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para pembenci dakwah salafiyah. Yang dimaksud di sini bukan merendahkan Rasulullah SAW ketika dijelaskan bagaimana kita harus mengagungkan Rasulullah SAW. Utamanya kita adalah menjalankan sunnahnya, itu pengagungan bukti cinta yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Tapi yang beliau ingkari adalah hal-hal yang bersifat gulu, berlebih-lebihan. Ya, di dalam mencintai atau mengangkat kedudukan Rasulullah SAW pada tingkat yang melebihi kedudukannya sebagai seorang Rasul. Nah, ini yang dijelaskan. Nah, ketika dijelaskan berbentuk perbuatan amalia-amalia yang tidak ada contoh di Rasulullah SAW, lalu mereka buktikan sebagaimana dalam sebagian pemahaman sufi yang ada di Turki atau di Mesir ya, kita tidak sebut di Indonesia ya. Ya, karena di Indonesia nggak tahu juga mungkin mencontoh hal-hal dari luar itu. Ya, mereka ketika ada namanya majelis Barzanji dan majelis Maulid, karena mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW hadir di dalam majelis itu. Bahkan ketika mereka mengakui Rasulullah telah datang, itu mereka berdiri. Ya, nah ini ada di dalam ajaran-ajaran sebagian kaum muslimin yang dilaksanakan di tengah masyarakat. Maka ketika itu dijelaskan bahwa perbuatan itu tidak benar, bahkan meyakini adanya Rasulullah datang ke dunia ini sudah jelas bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena orang yang telah meninggal ya dari dunia ini masuk ke dalam kubur, dia berada di alam barzah dan tidak akan pernah lagi keluar ke dunia ini, baik arwahnya, ruhnya dan sebagainya. Ya, dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau adalah orang awal dibangkit setelah terjadinya hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW tidak dibangkit dari kuburnya, tidak keluar dari kuburnya ya sampai hari kiamat. Nah, dan arwah Rasulullah SAW bertempat di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada para anbiya sebagaimana keutamaan para nabi semuanya bahwa mereka adalah jasad, mereka tidak dimakan oleh tanah. Dan ini jelas keyakinan seperti ini. Cuman hal itu ditambah-tambah ya oleh sebagian orang kepada penjelasan-penjelasan yang tidak berdasarkan dalil dan bahkan menentang dalil-dalil yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini sebenarnya yang dikoreksi. Lalu mereka menyimpulkan bahwa ketika dikritik perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang menyimpang dari sisi akidah, kadang-kadang menyimpang dari sisi ilmiah, kadang-kadang menyimpang dari sisi amalia, maka mereka membuat sebuah isu bahwa orang ini adalah tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Justru karena cinta kepada Rasulullah SAW, ya, maka para ulama menjelaskan sunnahnya, ya, mengajak orang untuk menjalankan sunnahnya. Itu bukti yang hakiki. Bukan dengan membuat rekayasa, memodifikasi sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian وحين أحكم ابن تيمية بحرمة شدة رحال بشد الرحال جعل المنوئون ذلك من عدم توقير Nabi SAW. Ketika membicarakan tentang hukum
melakukan perjalanan ke kuburan. Tujuan orang berumroh bermasjid ke Madinah bukan menuju kuburan, tetapi menuju masjid Nabi SAW, dan itu sudah dijelaskan dalil-dalil sebelumnya. Ya, setelah di mana para sahabat pun ketika di Madinah, mereka berziarah ke kuburan Rasulullah SAW, dan mereka lebih mengutamakan duduk di masjid Rasulullah SAW. Dan juga bahwa masjid Nabi SAW telah mulia sebelum dikuburnya Nabi SAW di masjid tersebut. Karena ada orang berpahaman bahwa masjid itu mulia karena kuburan Nabi SAW berada di situ. Sehingga ada juga statement atau pemikiran atau pemahaman tengah masyarakat bahwa masjid yang ada kuburan dianggap lebih mulia. Sehingga sebagian orang mengubur orang-orang soleh di masjid mereka. Padahal ini jelas-jelas ada dalil yang melarang perbuatan itu. Dan ini adalah perbuatan ahlul kitab yang sebelumnya disebutkan oleh Rasulullah, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Ya, laknat Allah la orang Yahudi dan Nasrani, orang itu mereka orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Dan ketika Hafsah bertanya tentang berbagai bangunan-bangunan di kuburan dan foto-foto yang mereka pasang di tempat-tempat ibadah mereka, Rasulullah menyebut haulai idza halaka fihim rajulun saleh banau ala qabrihi masjidah. Yaitu mereka-mereka itu apabila meninggal orang soleh, mereka membangun masjid di kuburannya itu atau jadikan kuburannya sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Mereka yakini bahwa kuburan orang soleh itu lebih mustajab, kuburan orang soleh itu adalah lebih mulia beribadah di situ dan sebagainya. Nah, ini yang diluruskan. Akhirnya mereka membuat sebuah kesimpulan negatif yang mengatakan, oh ini orang tidak menghormati orang soleh, ini orang tidak muliakan Nabi SAW. Jadi ini cara-cara mereka untuk memprovokasi orang-orang awam, ya, yang tidak mengetahui hakikat dari perselisihan sebenarnya, ya, maka mereka memprovokasi orang awam menuduh bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah tidak menghormati dan tidak memuliakan kedudukan Nabi SAW. Baik. Ini contohnya ketika Subki membantah tentang di mana menjelaskan hukum melakukan perjalanan untuk kuburan tertentu, ya, bahwa ziarah, bahwa Subki menyebutkan dia mengakui sendiri bahwa ziarah itu adalah untuk mencari tabarruk wa ta'zim. Mereka adalah mendatangi itu adalah sebagai bentuk ta'zim dan tabarruk dan kuburan itu. Wa qala minal ma'lum anna ziyarah yuqsadu tabarruk wa ta'zim la tantahi fi ta'zim ila darajati rububiyah. Jadi orang Subki ini, seorang ulama ini, ketika berbantah Syekh Islam mengatakan bahwa tujuan diketahui bahwa ziarah itu tujuannya untuk tabarruk. Nah, ini jelas sama tujuannya dengan apa yang dilakukan orang-orang yang Yahudi Nasrani sebelumnya. Mereka beribadah di kuburan orang-orang saleh mereka untuk tabarruk dan dalam rangka pengagungan. Tapi itu tidak termasuk kategori pengagungan dan juga tabarruk yang dilarang dalam agama Islam. Maka tidak ada orang pun sahabat Rasulullah SAW ketika ingin cari berkah, mereka, ya, tidur dekat kuburan, beribadah kuburan, baca Quran kuburan, tidak pernah. Karena itu tidak ada di dalam ajaran Islam dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian pengagungan mereka bukan cara demikian. Ya, mereka adalah jika dia seorang ulama, mengamalkan nasihat-nasihatnya, ya, mengambil faedah dari buku yang diwariskannya dan seterusnya. Baik. Kemudian, ya, orang-orang yang menentang Syekh Islam Taimiyah menyebutkan sebagai bentuk hal-hal yang bulu, ya, di dalam mengagungkan Rasulullah SAW, seperti mereka termasuk bi qabri wa takbili. Jadi ada mereka yang mengusap kuburan, mencium kuburan sebagainya, ya kan, menempelkan pipinya di kuburan, di batu nisan sebagainya. Itu kebiasaan-kebiasaan siapa? Nah, ini yang dinasihatkan oleh Syekh Islam Taimiyah. Perbuatan demikian tidak boleh. Sebenarnya hal itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam perkataannya Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, beberapa ulama dengan mengusap-usap kuburan, meletakkan tangan, mencium kuburan, ya, wa nas yakhtalif maratibum fi dzalika ma kanat takhtalifu fi hayati Nabi SAW. Jadi dia ingin mengkiaskan ketika perilaku-perilaku yang dia lakukan di kuburan itu, mencium, mengusap sebagainya, itu seperti hidupnya di masa hidup Nabi SAW, kata mereka, ya. Dan ini yang dikomentari oleh Syekh Islam Taimiyah. Wa yadhkuruna du'a indal qabr raja'a barakatin man fihi. Di antaranya juga orang-orang yang membela yang tentang bolehnya berdoa di kuburan, yang mengharap berkah, berdoa di kuburan itu mengharap berkah kuburan itu, ya, doanya makbul secepatnya sebagainya. Ini semuanya adalah hal-hal yang dikomentari oleh Syekh Islam Taimiyah bahwa hal itu bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Ya.
Baik, berikut ini berapa tanggapan tentang hal itu. Munaqasyatu ad-da'wah. Ya. Pertama adalah yurbitul munawwi'una li Ibnu Taimiyah bal wa'ada wa aqidatis salaf ghaliban baina mahabbatir rasul wa baina ziyarati ghair masyra'iyyah al-mutadamminah lil muharraman aw lil bid'ah. Jadi masalahnya adalah tidak bisa membedakan dalam pembahasan ini orang-orang yang menentang akidah salaf, orang-orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah ini adalah antara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka dan antara berziarah dengan ziarah yang tidak sesuai dengan syariat. Yang di dalamnya terdapat urusan-urusan hal yang diharamkan oleh agama atau perbuatan-perbuatan bid'ah bahkan membawa kepada kesyirikan. Wa yaruna man lam yuwafiqhum. Nah, ketika hal itu dikomentari dan tidak menyetujui perbuatan mereka tersebut, ya dengan cara-cara demikian, dengan ziarah-ziarah yang tidak syar'i tersebut, ya baik berhubungan dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dianggaplah orang itu telah merendahkan, tidak mengagungkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ketika awal sejarah timbulnya kesyirikan sama dengan hal-hal seperti ini, bahwa tujuan mereka awalnya adalah ingin menghormati orang-orang soleh mereka. Namun perbuatan itu semakin hari semakin bertambah menyeleweng, ya menyimpang, akhirnya mereka sebagian ada yang meminta-minta di kuburan orang soleh mereka. Nah, ketika hal itu dikomentari, kalau itu dinasihatkan kepada mereka, mereka menuduh orang-orang yang menasihati mereka adalah melecehkan, merendahkan ya, derajat Rasulullah SAW dan tidak menghormatinya. Di sini sebelum itu kita akan menjelaskan bagaimana pengagungan Ibnu Taimiyah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hakikat pengagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Ibnu Taimiyah? Jika kita tahu apakah benar apa yang dituduhkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah atau tidak. Agar jelas bagaimana pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita nukilkan suatu perkataan dari murid Ibnu Taimiyah yaitu Al-Hafiz Al-Bazzar. Al-Bazzar ini adalah kalangan ulama Syafi'iyah ya. Ya, itu menceritakan tentang bagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Ibnu Taimiyah dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan oleh murid beliau atau muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, itu nama Imam Al-Bazzar. Ya. Fayaqul. Nah, ini perkataan muridnya. Wa kana la yadhkur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun illa wa yusalli wa sallim. Tidak pernah ya, wa kana la yadhkur. Syaikhul Islam Taimiyah itu tidak setiap disebutkan kecuali beliau bersalawat. Ya. Setiap artinya di setiap ya. Tidaklah beliau menyebutkan nama Rasul SAW, tidaklah beliau menyebut nama Rasulullah kecuali beliau bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang juga yang menjadi problema adalah pengertian dan paham salawat di tengah masyarakat boleh diluruskan. Menurut mereka, yang salawat itu adalah apabila ada acara nyanyian, adanya berkumpul bersama, kemudian ada bacaan rawatib. Nah, itu menurut mereka itu salawat. Jadi kalau kita mengacarkan sallallahu alaihi wasallam, itu menurut mereka belum bersalawat. Padahal ini salawat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Bersalawat kepada Rasulullah SAW bisa setiap waktu dan di setiap tempat. Di berbagai tempat. Tidak ada waktu khusus, kan ada tempat khusus. Nah, ini pemahaman ini. Lalu mereka menuduh orang yang tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan salawat yang sifatnya berkumpul-kumpul, bernyanyi dan bergoyang dan sebagainya itu, menurut mereka itu tidak bersalawat kalau orang tidak ikut di situ. Padahal ketika setiap dalam pengajian menyebut Nabi SAW lalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, itu sudah bersalawat kepada Nabi SAW. Maka hakikatnya orang paling banyak bersalawat kepada Nabi SAW adalah orang yang menghadiri majlis ilmu. Ya, itu utamanya karena dia setiap menyebut hadis Nabi SAW pasti bersalawat kepada Nabi SAW. Nah, ini yang kadang-kadang jadi problema. Dia ketika mengartikan salawat tadi adalah apabila adanya undangan, ada acara makan, ada acara berkumpul-kumpul di satu tempat, kemudian nanti ada rawatib yang dibaca dan sebagainya. Itu baru salawat. Tapi kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, sebagian orang memahami itu, dianggap itu tidak salawat. Ya, maka mereka menuduh orang-orang yang sering mengucap sallallahu alaihi wasallam dalam majelis ilmunya, tapi tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan yang ritual-ritual yang diadakan untuk tujuan berselawat, kadang-kadang mereka anggap orang itu tidak berselawat, tidak ikut berselawat. Misal, ya, ini yang perlu diluruskan. Nah, jadi beliau kata Bazzar tidaklah menyebut nama Nabi SAW kecuali beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW.
Wala wallahi ma ra'aitu ahadan ashadda ta'ziman. Wala wallahi. Tidak. Demi Allah, aku tidak melihat seseorang, kata Imam Al-Bazzar, seseorang sangat mengagungkan Rasulullah SAW. Ya. Wala ahras, tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti Nabi SAW. Wa nasra ma ja'a bihi, menolong apa, membela apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, aku tidak melihat seorang melebihi dari Ibnu Taimiyah, kata beliau. Ya. Kemudian hatta innahu idza kana awrada syai'an min hadisi fi mas'alatin, ya, apabila beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW dalam suatu pembahasan masalah, wa yara annahu lam yamsakhu syai'un ghairuhu, dan beliau berpandangan bahwa hadis ini tidak mansuh, ya, tidak ada yang memansuhkannya pun, min hadisi ya'mal bihi, dan beliau mengamalkannya, wa yaqdi wa yafti bi muqtadha, beliau memutuskan hukum dan berfatwa sesuai dengan hadis Nabi SAW. Itulah orang yang mengagungkan Nabi SAW. Tapi kalau ada orang ya lebih sungguh-sungguh mengamalkan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, kemudian orang yang mengamalkan apa yang datang dari Nabi SAW, dianggap orang ini tidak menjalankan mencintai Rasulullah SAW, ini kebalik cara berpandangnya, kebalik cara berfikirnya, kebalik ya cara beragamanya jadinya. Ya, orang yang mengagungkan Nabi SAW adalah hakikatnya dia yang membela sunnah Rasulullah SAW dan mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Itu hakikatnya benar. Maka Imam Al-Bazzar menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah ini tidak ada yang menyebut Nabi SAW, ya, kecuali beliau bersalawat bersalam, dan tidak beliau mendapatkan sebuah hadis yang beliau berpandangan hadis itu tidak mansuh, yang tidak dimansuhkan oleh satupun yang lainnya, ya, tidak ada yang memansuhkannya kecuali Ibnu Taimiyah berpendapat dengan sesuai dengan hadis itu dan memutuskan hukum yang sesuai dengan hadis itu dan berfatwa sesuai dengan hadis itu. Ini hakikat orang yang mengagungkan Nabi SAW. Kalau ada orang mengatakan khabar ahad la yustadallu bihi fil aqidah, orang mengatakan bahwa hadis-hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah, ini hakikatnya orang tidak mengagungkan Nabi SAW. Ya, ini hakikat orang tidak mengagungkan Nabi SAW. Jika ada orang ya mengolok-olok orang menjalankan sunnah seperti memakai jenggot, memanjangkan jenggotnya, berlana cingkrang, diolok-olok, ini hakikatnya tidak mengagungkan Nabi SAW. Bukankah orang ini memanjangkan jenggotnya, kemudian mengangkat celana di atas mata kaki adalah karena cinta kepada Nabi SAW? Itulah hakikat orang yang benar-benar cinta kepada Nabi SAW. Sekarang jadi terbalik dalam cara pandang sebagian orang. Ya, jadi menurut mereka orang yang rajin melaksanakan maulid, orang yang menjadikan salawat itu hakikatnya sangat cinta kepada Nabi SAW. Tapi kalau orang itu memanjangkan jenggot, kemudian celananya di atas mata kaki, itu dianggap tidak cinta kepada Nabi SAW. Di mana seperti ini? Ini yang jelas-jelas ada perintah, ada hadisnya. Ya, itulah orang yang mengagungkan Nabi SAW. Mulai dia ingin mencontoh pakaian Nabi SAW, ingin mencontoh bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Itu hakikat orang-orang yang benar-benar cinta kepada Nabi SAW. Bukan orang-orang yang membuat ritual amalia, ya, yang tidak ada diperintahkan, tidak pernah dicontohkan, ya, lalu dianggap mereka lah orang yang super cinta kepada Nabi SAW. Bukan demikian. Hakikat cinta kepada Nabi SAW itu adalah yang hakikatnya adalah benar-benar berpegang teguh dengan ajaran beliau dan mendudukkan beliau, memuliakan beliau sesuai dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau lanjutkan, wala yaltafitu ila qawli ghairihi minal makhluqin. Kalau sudah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah ya menoleh kepada siapapun dari makhluk ini. Kainan mengkana, siapapun itu. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, dan juga yang diamalkan oleh para sahabat, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ambil dan laksanakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Ya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Ya, wa kana lil mu'min wa la mu'minatin, tidaklah pantas bagi orang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasul memutuskan suatu hukum, ya, ayyakun lahumul khiyaratu, mereka memiliki pilihan yang lain, tidaklah pantas. Nah, dan juga di awal surah ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya mendahului Allah dan Rasulnya? Mendahului hukum Allah di atas pendapat orang-orang yang mendahulukan pendapat orang yang bertentangan dengan hukum Allah, dengan aturan Allah, mendulukan perkataan seseorang dari atas sunnah Rasulullah SAW, diajar Rasulullah SAW, itu mendahului Allah dan Rasulnya. Maka itu yang beliau katakan. Dan juga ketika
adanya perbedaan antara sahabat dalam pandangan masalah haji tamattu dengan haji qiran, haji ifrad, mana yang lebih afdol. Sementara Umar dan Abu Bakar pendapat haji ifrad lebih utama dengan alasan agar selalu orang berdatangan ke Ka'bah dan Ka'bah tidak pernah sepi. Dan Ibnu Abbas ketika sampai hal itu dan mendebat Ibnu Abbas, ada orang mengatakan pendapat Abu Bakar begini, apa kata Ibnu Abbas? Ya, yushaku an tuzalaikum hijarat minas sama, aku lakum qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, wa taquluna Abu Bakar, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya cemas, saya takut kali ini akan turunkan hujan batu oleh Allah SWT nanti. Saya sampai kepada kali ini perkataan Rasulullah SAW, kalian mengatakan ini perkataan Abu Bakar dan Umar. Jika perkataan Abu Bakar dan Umar saya tidak pantas disandingkan dengan sabda Rasulullah SAW, dengan pendapat Rasulullah SAW, bagaimana dengan orang yang selain mereka? Nah, inilah orang yang hakikat mengagungkan Rasulullah SAW. Baik. Ya, waqala radhiyallahu anhu, ya, berkata beliau Ibnu Taimiyah, Ibnu Bazzar ini menyebutkan, menukilkan perkataan Syaikhul Islam Taimiyah, kullu qawlin innama yuhtaju liqawlihi la bihi illallah wa rasul. Setiap pendapat itu innama yuhtaju liqawlihi, harus ada dalil untuk perkataan pendapatnya dia, kecuali apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, karena itu dalil sendiri. Jadi makanya hal ini juga senada yang disampaikan oleh Imam Malik, pamannya, ya, kullu yuqalu min qawli yurad illa sahibu hadha qabr, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang berhak untuk diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sebetulnya tidak ada perbedaan dengan apa konsep yang ditegaskan oleh setiap para ulama, ya, mulai dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in dan ulama-ulama besar di kalangan ulama mazhab, semua mereka mengagungkan sunnah Rasulullah SAW dengan bentuk apa? Tinggalkan pendapat mereka bila ada pendapat mereka itu bertentangan atau menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan itu dipesankan oleh Abu Hanifah, dipesankan oleh Imam Malik, dipesankan oleh Imam Syafi'i, dipesankan oleh Imam Ahmad. Semua para ulama demikian. Ya, maka ini hakikat pengagungan, ya, kepada Nabi SAW. Dari sini kita nampak bagaimana, ya, cintanya Ibnu Taimiyah kepada Rasulullah SAW dari beberapa sisi. Yang pertama adalah arduhu siratas Mustafa SAW wa bayanuhu sifat Rasulullah al-khalqiyah wal khuluqiyah. Banyak dalam kitab beliau ini menjelaskan, dalam kitab-kitab yang beliau tulis tentang penjelasan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, menjelaskan tentang sifat Nabi SAW, baik sifat kepribadiannya maupun sifat, ya, fisiknya, itu dijelaskan. Dan seperti mana yang beliau sampaikan dalam ungkapan beliau ini dalam Al-Jawabus Sahih liman badal lidin al-Masih, yaitu jilid 5 halaman 438, ya, beliau berkata, kana min aqbalin nasi tarbiyatan wa nash'atan, bahwa Rasulullah SAW itu orang paling sempurna, manusia yang paling sempurna, ya, dari sisi pendidikannya, dalam mendidik, memberikan pendidikan juga, tarbiyah dalam pendidikan beliau, dan juga dalam segi perkembangan hidup beliau, ya. Lam yazal ma'rufan bisidq, jadi beliau sejak kecil sudah dikenal orang yang jujur, wal birri wal adil, berbuat baik dan orang yang adil, wa makarimil akhlak, memiliki akhlak-akhlak terpuji. Ini ketika Rasulullah SAW, ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW, bahwa dia orang paling sempurna pendidikannya dan kehidupannya, ya, dan beliau sudah dikenal sejak kecilnya, ya, dengan orang yang jujur, orang yang baik dan orang yang adil, dan memiliki akhlak yang mulia, wa tarkil fawahish wa dzulm, jauh dari perbuatan hal yang keji dan juga kezaliman, ya, wa kulli wasfi mazmumin, dan semua sifat-sifat yang tercela Rasulullah SAW jauh, ya, masyhudan lahu bidzalika inda jami' man ya'rifuhu qabla an-nubuwah. Hal itu disaksikan oleh setiap orang yang mengenal Rasulullah SAW sebelum dia menjadi nabi. Itu sudah dikenal sebelum menjadi nabi, dan ini maklum, ya kan? Tahu semua, setiap kaum muslimin tahu bahwa Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi sudah digelari oleh orang Quraisy dengan sebagai seorang yang al-amin, al-amin, ya, ketika suatu kali orang Quraisy berbeda pendapat ketika terjadi banjir bandang di Ka'bah, kemudian runtuhlah Hajar Aswad, mereka kembali membangunkan Ka'bah, kemudian mereka berbeda pendapat setelah selesai membangun Ka'bah, siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke posisinya yang semula. Lalu mereka berbeda pendapat. Lalu hampir terjadi percekcokan antara mereka. Lalu mereka membuat sebuah keputusan bermusyawarah, yang akan memberikan putusan di antara kita adalah orang yang pertama masuk ke dalam masjid ini nanti.
Berjalan siapa yang pertama datang, dia memberikan keputusan dan kita redha dengan hukumnya. Tiba-tiba masuk Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, Ja'al amin, Ja'al amin. Bagaimana cerdasnya Rasulullah SAW mendamaikan mereka? Ini satu gambaran bahwa Islam itu agama, bahwa sebenarnya Rasulullah SAW adalah membawa perdamaian, ketenteraman, dan sampai akhir zaman agama akan menjadi selalu sumber perdamaian. Maka Rasulullah SAW memberitakan mereka untuk mengambil secari kain, ya, kemudian diletakkanlah Hajar Aswad di tengah-tengahnya, lalu masing-masing kabilah tadi memegang pinggir kain untuk membawa Hajar Aswad ke posisinya, meletakkan Hajar Aswad ke posisinya yang asli. Nah, sehingga mereka tidak terjadi suatu bandara antara mereka. Jadi mereka sudah mengenal Rasulullah SAW sejak kecilnya sebagai orang yang berakhlak mulia, yang adil. Maka Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah, menyebutkan di sini hal tersebut diakui oleh orang-orang telah mengenal Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Wa mimman amana nabi, demikian pula orang telah beriman dengannya. Wa mimman kafara ba'da nubuwwah, demikian pula orang yang tidak mau beriman dengan risalah yang dibawa Nabi SAW setelah dia menjadi Nabi. Mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang tidak pernah berbohong. La yurafu lahu syai'un yu'abu bihi, tidak ada satupun aib yang dikenal daripadanya, dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada cacat akhlaknya, sungguh orang kafir Quraisy mungkin akan menjual dan mendengungkan dan memviralkanlah bahasa sekarang tentang keburukan Nabi SAW. Akan mereka jadikan sebagai bahan untuk menolak ajaran di bawah Nabi SAW. Yakin sempurnanya akhlak Rasulullah SAW, orang kafir Quraisy tidak punya celah untuk menjatuhkan kehormatan Rasulullah SAW. Semua yang diceritakan oleh Abu Sufyan ketika Heraklius bertanya tentang sifat Rasulullah SAW, semuanya adalah sifat-sifat yang baik, ya, tidak ada. Bahkan Abu Sufyan tidak punya celah untuk membuat kebohongan kepada terhadap Rasulullah SAW. Ini kemuliaan di antara orang kafir Quraisy itu. Mereka, Abu Sufyan mengatakan, aku takut akan disebut oleh orang kafir Quraisy nanti aku pernah berbohong. Jadi dia selalu menjaga eksistensi dirinya, integritasnya, tidak pernah kalau seandainya satu kali saja berbohong, pasti orang-orang lain nanti tidak akan pernah percaya lagi pada dia. Maka saat itu dia tidak berani berbohong terhadap Nabi SAW. Walaupun saat itu dia sangat benci kepada Nabi SAW karena saat itu dia belum masuk Islam. Tapi dia terpaksa menceritakan apa adanya tentang kepribadian Nabi SAW kepada Heraklius. Nah, ini menunjukkan, ya, musuh-musuh pun mengakui tentang kepribadian Rasulullah SAW. Dan ini sampai oleh Ibnu Taimiyah. Lalu dijelaskan hal ini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Lah, kenapa kok ada orang menuduh bahwa Ibnu Taimiyah tidak menghormati, tidak memuliakan, menjatuhkan sebagainya kedudukan Rasulullah? Ini satunya fitnah-fitnah yang mereka buat demi untuk apa? Kalau sekarang itu pembunuhan karakter, ya. Ya, itu tujuan mereka. Sehingga orang-orang yang ingin menukil pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah ini dianggap oleh sebagian masyarakat, oh ini orang ini berimam menukil pendapat orang yang menyimpang. Nah, itu tujuannya dia buatlah isu-isu negatif tersebut oleh sebagian kelompok. La fi qawlihi wa la fi af'ali, baik dalam ucapannya maupun dalam perbuatan. Enggak ada celah bagi orang, ya, kafir Quraisy untuk menjatuhkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. La fi akhlaqi, dan tidak pula pada akhlaknya. Wala jurib alaihi kadhibun qat, tidak pernah, ya, ditemukan dia berbohong sama sekali selamanya, tidak pernah. Wala zulm, juga tidak perbuatan kezaliman. Wala fahisha, atau perkataan perbuatan yang keji. Wa kana khuluquhu wa suratuhu min akmalis suwar wa atammiha. Coba lihat pujian Saudara menggambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW dan kemudian fisiknya. Rasulullah SAW kata beliau, akhlaknya, postur tubuhnya, perawakannya, ya, adalah min akmalis, tampang yang sangat sempurna, perawakan yang sangat sempurna. Wa atammiha, ya. Akmal dan atam itu dalam bahasa Indonesia kan sempurna, kedua-duanya artinya adalah sangat sempurna. Wajma'uha lil mahasin ad-dala ala kamalihi. Dia mengumpulkan segala nilai-nilai kebaikan yang menunjukkan tentang kesempurnaan. Ya, maka beliau Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi, juga terlalu pendek, juga tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Dan kalau kita baca sifat postur tubuh, ya, fisiknya Rasulullah SAW, itu subhanallah, ya, sempurna. Nah, ini yang beliau sampaikan di sini. Ya, kemudian di sini beliau sebutkan, wa kana ummiyan min qaumin ummiyin la yu'rafu la huwa wa lahu, ya, ma ya'rifuhu ahlul kitab. Jadi maksudnya kenapa disebut orang-orang itu ummiyin? Alasan mereka namakan ummiyin adalah, pertama, mereka adalah orang-orang yang belum pernah diutus ke tengah mereka seorang nabi. Adapun ahlul kitab disebut ahlul kitab. Nah, melawannya adalah ummiyin. Jadi ummiyin ini ada pengertiannya dua. Ummi dalam artian tidak bisa membaca dan menulis,
Yang kedua artinya ada belum pernah umat yang belum pernah diutus kepada mereka seorang rasul. Maka itu disebut dalam Al-Quran itu ketika menyebut Ahlul Kitab disebut sebelahnya adalah ummiyin. Jadi tidak dikenal dari baik kaumnya ataupun dia sendiri, ya. Ma ya'rifu Ahlul Kitab, apa yang diketahui oleh Ahlul Kitab, yaitu Ahlul Kitab Taurat dan Injil. Walam yaqra sya'an an ulumin nas. Ini diantara menjawab tuduhan-tuduhan orang orientalis. Mereka mengatakan bahwa agama Muhammad itu adalah syariat yang agama Taurat dan Injil, yang Muhammad itu mengambil ajaran yang di bawahnya itu dari Taurat dan Injil. Itu dalam bahasa mereka adalah mengumpulkan dari tong sampah orang Yahudi dan Nasrani. Itu bahasa-bahasa orientalis sebagian mereka. Maka di antara menjawab itu Rasulullah SAW tidak pernah belajar kepada orang Yahudi dan Nasrani dan juga Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana akan dituduh bahwa agama yang di bawahnya ini adalah agama, artinya adalah adopsi dari agama Yahudi dan Nasrani. Dan mereka tidak mengingkari bahwa Nabi SAW itu mendapat wahyu dari Allah. Tapi mereka mengatakan ini adalah ajaran Yahudi dan Nasrani yang diciplak oleh Muhammad SAW. Itu tujuan mereka inginnya. Untuk menghambat orang agar tidak percaya dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga buat isu bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil ajaran agamanya dari Taurat dan Injil. Nah ini. Maka di antara hikmahnya Allah menjawab hal syubhat ini adalah Rasulullah SAW tidak pernah bisa membaca dan tidak pernah menulis. Ya. Kalaulah seandainya Rasulullah SAW mengambil ajaran itu Taurat dan Injil, ajaran yang dibawa Rasulullah SAW itu adalah tentu ulama-ulama Yahudi yang semasa dengan Nabi SAW akan lebih dahulu mengatakan hal itu. Akan menjadikan hujah untuk menjatuhkan keajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah ini jawaban bagi orang orientalis yang kadang-kadang dikutuk oleh sebagian intelektual muslim yang di dunia Islam. Pendapat-pendapat ini pendapat yang jelas, pendapat yang ngawur dan pendapat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik, kemudian sebutkan di sini ya, walam yaqra syai'an min an ulumin nas. Rasulullah SAW tidak pernah belajar ya berbagai ilmu-ilmu yang dimiliki oleh manusia ya. Wala jalasa ahlaha, dan juga tidak pernah belajar. Walam yad'i nubuwata ila anna akmal Allah Ta'ala 40 sanah. Walam yad'i nubuwatan walam yad'i nubuwatan ila an akmal Allah lahu 40 sanah. Dan dia tidak pernah ngaku sebagai nabi. Ya. Sebelum dia sampai umurnya 40 tahun. Ya, fa'ata bi amrin huwa ajab al-umur wa 'azamuha wa bi kalamin la yasma' al-awwalun. Lalu ketika dia telah mendapat wahyu, dia membawa sebuah hal yang sangat mengagumkan dan sangat agung, yaitu setelah dia mendapat wahyu umur 40 tahun, yang yaitu suatu ungkapan yang tidak pernah didengar oleh orang-orang al-awwalun wal akhirun, orang-orang sebelumnya dan juga generasi mereka, seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa akhbara bi amrin lam yakun fi baladihi wa qaumihi man ya'rifu mislah. Dan Rasulullah SAW di dalam ajarannya menyebutkan berbagai hal-hal yang melalui wahyu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin diketahui oleh kaumnya. Di daerah Mekah tidak pernah hal seperti itu mungkin diketahui oleh kaum. Seperti tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, itu tidak diketahui oleh kaumnya. Itu melalui wahyu didapatkan oleh Rasulullah SAW, bukan berdasarkan belajar kepada orang Alkitab. Ya, kemudian juga disebutkan tentang ada dua lautan yang bertemu, kemudian airnya tidak saling bercampur, masing-masing tetap pada warna masing-masing. Ini kan tidak pernah ditemukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilihat oleh sahabat Nabi SAW. Tapi mereka beriman kala itu, dan itu kan berada di belahan di luar daerah Arab, Jazirah Arab gitu. Nah, dan ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak diketahui oleh kaumnya, dan itu dia mengetahui hal itu melalui wahyu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak perkara-perkara ajaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Kemudian lanjutan itu sumaqala wa kana muwaqqatu yahujjuhal Arab min ahli Ibrahim. Maka itu sebelum Rasulullah diutus orang sudah berhaji semenjak di masa telah dibangun oleh Nabi Ibrahim Ka'bah, itu sudah orang selalu berhaji ke Mekah. Ya. Fatastami' fil mausim qabailul Arab. Jadi masanya ketika musim haji maka kabilah-kabilah bangsa Arab datang ke haji. Maka Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka di Mina, menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ilallahi sabiran ala ma yalqahu min takdzibil mukadzib. Rasulullah SAW mengajak mereka kepada Allah dengan penuh kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan dan celaan dari orang-orang dan umpatan dari orang mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Belum sabar. Wajafa al-jafi, orang yang
buruk akhlaknya kepada Rasulullah SAW, i'radil mu'arid, dan pengingkaran dari orang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, ila istama'a bi ali Yathrib. Nah, ini sejarah bagaimana belum bercerita sedikit perkembangan dakwah Rasulullah SAW ketika di Makkah, kemudian bertemu dengan Ali Yathrib, yang mana di dalam sejarah disebutkan ketika musim haji itu Rasulullah SAW datang ke tenda-tenda orang musyrikin di Mina dan mendakwahi mereka kepada tauhid, di mana orang kafir Quraisy juga berupaya untuk menghalangi manusia jangan pernah mau mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka dalam sebutkan dalam kitab sejarah, dalam suatu masa musim haji, yaitu orang kafir Quraisy menyediakan informan di setiap pintu lorong-lorong mau masuk Mekah, jalan-jalan yang akan masuk Mekah itu, mereka di sana ada orang-orang yang memberi informasi, memperingatkan agar jangan pernah mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan alasan apa? Awas sekalian jangan dengar. Kalau kalian dengar, kamu kena sihirnya, kamu akan ikut dia. Subhanallah, hari ini juga ada media-media, juga ada gerakan-gerakan orang-orang yang melakukan hal sama terhadap dakwah sunnah. Jangan pernah dengar, jangan pernah menghadiri, itu mereka berupaya semaksimal mungkin bagaimana orang tidak kenal sunnah, tidak kenal tauhid, ya, berupaya untuk hal-hal itu dengan tuduhan bermacam-macam. Ya, nah, dulu di masa Rasulullah SAW juga ada perbuatan yang sama. Akhirnya apa? Orang-orang Arab yang datang ke Makkah menjadi aneh. Loh, selama ini kita berhaji nggak ada gerakan-gerakan masif seperti ini, gitu ya. Siapa ini Muhammad? Lalu mereka penasaran. Akhirnya mereka ketika dilarang justru mereka penasaran. Ya, kalau dia sihir kita kenal kok apa itu sihir gitu kan. Bahkan di antara mereka juga ada yang tukang sihir mungkin berhaji kan tuh. Saya tahu ciri-ciri sihir gitu kan. Nah, lalu tidak sedikit hal itu sebagai promosi bagi dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka mencari bertanya-tanya, itu mana yang Muhammad yang disebut orang-orang kafir Quraisy itu. Mereka mendengar dakwah penjelas Nabi SAW, bahkan di antara mereka ada yang mengungkapkan, pertama melihat wajah Rasulullah SAW aja mereka sudah tahu, inna hadzal wajah laysa biwajhil kadzib. Ini wajah orang, bukan pembohong ini. Orang jujur ini, dari postur tubuh, dari perawakan, dari wajahnya sudah kelihatan bahwa ini ada orang-orang yang jujur gitu ya. Nah, itu gerakan Quraisy tadi jadi yang masuk tadi menjadi gagal sekali. Mereka membuat tipu daya, Allah juga membuat tipu daya terhadap tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya buat menghancurkan tipu daya mereka. Maka Rasulullah SAW berdakwah di kota Mina itu, ya, dulu tentu belum kota ya, datang ke tenda-tenda mendakwahi mereka. Bahkan Rasulullah SAW berkata, ya, may ya'khudhuni ila qaumi fa innal quraisy qad mana'ani an uballigh karam rabbi. Siapa di antara kalian yang mau membawa aku ke kaumnya? Sungguh orang kafir Quraisy telah menghalang-halangiku untuk menyampaikan ya kalam Rabbi, perkataan Rabbku. Kemudian pertama terjadi Bai'atul Aqabatul Ula, ada 12 orang dari Yasrib yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pemuda-pemuda dari Yasrib ini, yaitu yang datang orang dari Yasrib ini ada nama lain untuk kota Madinah ya, sebelum dikenal dengan kota Madinah namanya adalah Yasrib. Nah, orang Yasrib ini, kaum Aus dan Khazraj ini selalu menghadapi semacam doktrin dan ancaman dari orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mengancam akan datang Nabi yang terakhir, kami apabila telah diutus Nabi ini, kami akan ikuti mereka dan kami akan perangi kalian dengan menghancurkan sebagai hancuran kaum Samud. Akhirnya orang Aus dan Khazraj yang pergi haji ini ingat itu, apa yang disampaikan orang, jangan. Maka mereka mengatakan, jangan sampai kita dihuri orang kaum Yahudi dan Nasrani, maka kita beriman dengannya. Akhirnya mereka beriman, di Bai'ah Aqabatul Ula 12 orang, kemudian tahun depannya mehebat lagi 72 orang, dan seterusnya, sehingga bertambah, dan akhirnya Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umar untuk sebagai sahabat yang mengajarkan Islam kepada mereka-mereka yang baru masuk Islam dari kaum Yasrib tersebut. Nah, ini Ibnu Taimiyah menyampaikan sejarah kehidupan Rasulullah SAW, sejarah dakwah Rasulullah SAW. Ini yang poinnya di sini ya. Wa kanu jiranul Yahud. Jadi orang Yasrib ini adalah tetangga orang Yahudi, yaitu di Madinah ada 3 kelompok kaum Yahudi atau suku kaum Yahudi, yaitu kaum Bani Quraidah, Qainuqa, kemudian Banu Nadir. Baik. Kemudian setelah itu qad sami'u akhbarahu minhum. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, yang mana orang-orang ahli Yasrib ini mendengar berita Nabi SAW dari orang Yahudi. Ya, wa'arafuhu, dan mereka kenal ini. Wa'arafuhu, dan mereka mengenal Nabi SAW melalui cerita-cerita yang disebut oleh orang Yahudi tadi. Ya, falamma da'ahum alimu annahu nabi. Kala Rasulullah SAW mengatai orang kaum Yasrib ini, mengajak mereka beriman, ya, dan mereka mengetahui bahwa ini adalah Nabi al-Muntazar yang ditunggu-tunggu, yang dikabarkan oleh orang Yahudi. Nah, ini gambaran sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah SAW disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab ini.
Maksudnya ini adalah menjelaskan bahwa Syaikhul Islam Taimiyah dalam berbagai lembaran kitabnya itu selalu isinya penuh dengan mengagungkan Nabi SAW. Baik dari sisi berdalil dengan sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian memotivasi orang untuk orang tahu dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan ajar Rasulullah SAW. Nah, bagi mereka yang pahamnya mengganggu Nabi itu dengan bentuk mengusap-usap kuburannya, dengan tanya kuburannya, berdoa di kuburannya, ini tidak menganggap kalau itu sekadar menjalankan sunnah, mengamalkan sunnah, bagi mereka itu nggak cukup ya sebagai bentuk mengagungkan Nabi SAW. Sehingga menurut mereka kita harus datang ke kuburannya, mengusap-usap kuburannya, berdoa di kuburannya, beribadah di kuburannya, dan itu menurut mereka orang-orang yang mengagungkan wali, menghormati wali. Ini jelas tidak demikian kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam menghormati dan mengagungkan orang-orang soleh. Baik, berikutnya summa tahaddatsa 'anil hijrah. Kemudian setelah itu Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hijrah. Ya. Fahajara huwa wa man tabi'ahu wa man ittaba'ahu ila Madinah. Ini cerita bagaimana ini kan kita menukil ya pandangan Syekh Islam Taimiyah terhadap mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menyebutkan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, bagaimana perjuangannya, kesabarannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berhijrah, kata beliau, dan orang mengikutinya ke Madinah. Wabihal muhajirun wal ansar. Di Madinah itu telah ada ya berkumpul orang muhajirin ansar. Laisa fi man amana bi raghbatin dunyawiyah. Karena di sini beliau juga menyebutkan tentang kemuliaan imannya para sahabat. Tidak ada di kalangan mereka itu yang beriman karena mencari kesenangan duniawi. Ya, wala bi rahbatin. Bukan juga karena takut. Illa qalilan minal ansar aslamu fi dzahir. Kecuali memang sebagian orang-orang ansar yaitu kaum munafikin, ya. Summa hasana islamu ba'dihim. Kemudian sebagian mereka yang tadi secara zahir masuk Islam memperbaiki keislamannya. Summa adzina lahu fil jihad. Lalu bercerita setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah, lalu beliau diberikan izin untuk berjihad. Summa amara bi, kemudian memerintahkan jihad. Walam yazal qa'im bi amrillah, maka Rasulullah SAW senantiasa menegakkan perintah Allah ala akmil tariqatin, dengan cara yang terbaik, cara yang sempurna, ya, wa tammiha, ya, sempurna, min sidqi wal adli wal wafa, dari kejujuran, keadilan dan wafa. Ini adalah kalau sidq jujur, kalau wafa itu jujur dalam menepati janji. Wala la yufadu lahu kadhibatun wahid, tidak ada satupun ditemukan sepanjang kehidupan Rasulullah SAW ada yang satu saja kebohongan. Nah, la zulmun bi ahad, atau kezalim terhadap siapapun, tidak pernah. Wala ghadarun bi ahad, atau curang dalam perjanjian, enggak ada. Bal kana asdaqan nasi, soalnya orang yang paling jujur, wa adalahum, dan paling adil, wa aufahum bil ahd, orang yang paling menepati janji. Ini pujian pengagungan dari Ibnu Taimiyah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam semua. Kok dituduh beliau ini adalah menjatuhkan, tidak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang maksud kita menukilkan pendapat beliau. Ma'a ikhtilafi al-ahwal alaihi, dengan berbagainya hal-hal yang beliau alami, kondisi yang beliau alami, ya. Min harbin wa salmin, ya, wa silmin, ya. Baik perang ataupun damai. Aminin wa khaufin, rasa tentram maupun rasa takut. Wa ghinan wa faqr, dengan berbagai kondisi yang beliau alami. Ya, aman, keadaan kacau dan takut, aman, ya, keadaan kaya atau fakir, wa qillatin wa kathratin, yang baik minoritas maupun mayoritas. Wa dhuhuru ala adwi taratan, kadang-kadang beliau Rasulullah SAW menang melawan musuhnya. Wa dhuhur adwi alaihi taratan, kadang-kadang musuhnya menang melawannya, seperti waktu perang Uhud. Wa huwa ala dzalika lazim, wa ala dzalika lazimun li akmali turqi, dan dia selalu berpegang teguh dengan jalan yang sempurna, wa atamiyah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam ma'a dhuhuri amrihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia memiliki kekuasaan, yang memiliki pengaruh yang besar, ya, wa ta'atil khalqi lahu, walaupun makhluk taat kepadanya, wa taqdimihim lahu ala nafsi walam, di mana para sahabat Nabi SAW lebih mendahulukan mencintai Rasulullah SAW daripada jiwa dan harta mereka. Mata sallallahu alaihi wasallam walam yakhluf dirhaman wala dinaran. Ketika Rasulullah SAW meninggal, tidak mewariskan ya harta benda, tidak mewariskan uang dan perak dan emas. Wala syatan, juga tidak kambing, ya, batang ternak. Wala ba'iran, juga ekor unta, lahu illa baglatuhu wasilahu, kecuali hanya baglah, ya, keledai beliau, dan juga senjata beliau, pedang beliau. Jadi ini menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW sampai wafat. Rasulullah SAW itu bukanlah orang yang memiliki harta kekayaan yang bisa diwariskan kepada anak cucunya. Ini kata Syekh Islam Taimiyah. Ini sisi yang pertama adalah
bagaimana Ibnu Taimiyah ini menghormati, memuliakan Nabi SAW, menjelaskan kepada umat tentang keutamaan kemuliaan Nabi SAW, perjuangan Nabi SAW sampai wafat. Kedua adalah bentuk kehormatan, membelanya Ibnu Taimiyah terhadap hak Rasulullah SAW, yaitu bagaimana pandangan beliau terhadap orang yang mencelah ya kehormatan Rasulullah SAW. Maka beliau punya kitab As-Sarimul Maslul al-Syatimir Rasul. Baca kitab beliau. As-Sarimul Maslul al-Syatimir, pedang teruntuk bagi orang yang mencela Rasulullah SAW. Beliau punya kitab sendiri. Maka bentuk kedua adalah bagaimana beliau mencintai Rasulullah SAW, beliau membela hak Rasulullah SAW. Itu terhadap orang mencela Rasulullah SAW, baik dari muslim atau orang kafir. Fa'innahu yajibu qatluhu. Hukumnya dalam Islam, orang mencela, menghina Rasulullah SAW itu baik orang muslim atau orang kafir adalah dibunuh. Beliau jelaskan hukum tersebut berdasarkan dalil-dalil syar'i. Waqad qarra Syaikhul Islam Taimiyah hadhil mas'alah fi aglabi mahbahis kitabihi. Dan masalah ini telah beliau jelaskan dengan rinci dalam ya mayoritas pembahasan kitab beliau, yaitu kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Ini beliau punya kitab hukum orang yang mencela Rasulullah SAW. Yang ketiga bentuk pengakuan beliau adalah menjelaskan tentang orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Maka menjelaskan, Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan orang menyakiti Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah memusuhi Allah dan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Anna man adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad adza Allah wa huwa muhadu lillah. Orang menyakiti Rasulullah SAW, maka dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaqa Rasul sallallahu, orang yang menyakiti Rasulullah SAW, sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man asar Rasul sallallahu faqad asalla. Orang yang durhaka kepada Rasulullah sungguh durhaka kepada Allah. Qala Allah taala, beliau menjelaskan hal ini. Orang durhaka kepada Rasul. Nah, ini bentuk penghormatan beliau. Beliau tahu walau kok bisa dituduh beliau ini, Ibnu Taimiyah ini, wah orang tidak menghormati Rasul. Dalam menghormati Rasul SAW, menghormati sampai tentang menjelaskan hukum orang yang menghina, merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Dan bahkan belum menjelaskan orang menyakiti hukum orang menyakiti Rasulullah SAW, sama telah menentang Allah, memusuhi Allah, dan seterusnya. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu haqqan yarduhu in kanu mu'minin. Mereka bersumpah, ya, orang musyrikin atau orang munafikin itu dengan Allah untuk kalian, agar kalian redha terhadap mereka. Sedangkan Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka redha, ya, untuk redha kepada mereka, ayarduhu, untuk mereka buat redha. Ingkanu, jika mereka adalah orang-orang beriman. Sebetulnya yang mereka harus lebih pandangan, bukan keredaan kalian, tapi keredaan Allah dan Rasulnya. Itu maksud. Mereka bersumpah dengan Allah untuk kalian, agar kalian redha terhadap mereka. Sedangkan Allah dan Rasulnya yang lebih berhak untuk mereka redha, yang mencari redhanya. Ya, jika mereka ada orang beriman. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah. Tidakkah mereka tahu bahwa semuanya orang-orang yang menentang Allah SWT wa rasulahu dan rasulnya, fa anna lahu nar jahannam. Sungguh baginya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi beliau mengutip ayat ini untuk menjelaskan hak Rasulullah SAW. Dan orang yang menentang, menyakiti Rasulullah SAW, sama menyakiti Allah SWT, ini sebenarnya yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa mereka akan dihukum masuk neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dzalikal khizyul 'adzim, itulah kerugian yang sangat besar. Ya, surat Taubah ayat 62 sampai 63. Maka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muhadatun lillahi, adalah menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu dzakara hadhil ayat ba'da qoulihi azza wa jalla. Karena ayat ini disebutkan setelah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhumul ladzina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Di antara mereka ada yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang munafikin ini di antara mereka ada yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang udun, ada orang-orang yang hina. Wa bayyana Allah azza wa jalla anna mahadallahu wa rasulahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang menentang Allah dan Rasulnya, wa huwa adzallu fi qoulihi ta'ala, dia adalah orang paling hina. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang dalam kehinaan. Itulah orang-orang yang hina. Adallu ablagu min adzalil. Adallu lebih hina daripada sekadar kehinaan. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah tentang orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tahu, paham. Tidak akan mungkin beliau menghinakan, merendahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjelaskan hukum orang-orang yang merendahkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, wa bayyana azza wa jalla anna al-muhadina lillahi wa rasulihi, ya, kubitu kama kana qablahum. Orang-orang musuh Allah dan Rasulnya kubitu. Mereka itu adalah orang yang dilaknat. Ya, sebenarnya orang-orang sebelum mereka.
Innal ladzina yuhaduna wa rasulah. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mujadilah ayat 5, sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Ya, mereka itu dihina atau dilaknat sebagaimana telah dilaknat orang-orang sebelum mereka. Wa ja'alallahu masyaqata rasulih. Allah menjadikan orang yang menentang, menyakiti Allah sama dengan menentang Rasulullah SAW dan menyakitinya. Dan menyakiti Allah sama dengan menyakiti Rasulullah SAW, dan bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah SAW adalah sama. Ya, dzalika bi anna masyaqullah wa rasulah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya surah An-Anfal ayat 13, demikian itu adalah karena mereka menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi dia ingin menjelaskan hak-hak Rasulullah SAW dan hukum orang-orang yang menghinakan merendahkan Rasulullah SAW. Ini ungkapan Syaikhul Islam Taimiyah yang tadi dituduh oleh orang-orang, beliau ini orang-orang yang merendahkan Rasulullah SAW. Qala innal ladzina yuhaduna Rasulullah. Sungguhnya orang menghina Allah, mengusir Allah dan Rasulnya. Jadi di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan hukum orang yang menghina merendahkan Rasulullah SAW. Wa qala alam ya'lamu annahu man yuhadidillahi wa rasulah. Yang juga Allah berfirman, tidakkah mereka tahu bahwa semua orang telah menentang Allah dan Rasulnya? Qala wa man ya'sillahi wa rasulah. Dan juga Allah berfirman, orang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maksud beliau di sini adalah ketika Allah menyamakan orang yang durhaka kepada Allah dan juga durhaka kepada Rasulullah. Ya, man yuti'ir rasul faqad Allah, dimana juga taat kepada Rasul juga taat kepada Allah. Jadi orang yang durhaka kepada Allah sama dengan mendurhakai Rasul, orang yang durhaka kepada Rasul sama dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin dijelaskan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, ya, bahwa pandangan beliau tentang wajibnya menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sampai membela hak Rasulullah SAW. Bagian dari membela hak Rasulullah SAW adalah membela istri Nabi SAW, bagian membela hak Rasulullah SAW. Nah, maka beliau juga menjelaskan, kata Pak Azwaji Nabi SAW min azahu fi irdihi. Orang yang menyakiti istri Nabi SAW, sungguh dia telah menyakiti kehormatan pada keluarga Rasulullah SAW. Kehormatan Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya beliau menyebutkan sampai hak Rasulullah SAW itu dimuliakan pula keluarga Rasulullah SAW. Orang menyakiti keluarga dan istri Rasulullah SAW berarti sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Faman kadzabahunna faqad adza Rasulullah SAW. Orang yang menuduh perbuatan keji terhadap istri Rasulullah SAW, sungguh dia telah menyakiti Rasulullah SAW, menyakiti kehormatan Rasulullah SAW pada keluarga beliau. Wa qala Allah azza wa jalla, lalu beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala tentang istri-istri Nabi SAW. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Surah An-Nur ayat 23, sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang terjaga kehormatannya, yang lagi jauh dari perbuatan maksiat, wanita-wanita beriman, mereka itu dilaknat di dunia dan di akhirat bagi mereka adalah azab yang besar. Jadi beliau nukil firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyakiti istri Rasulullah SAW, karena ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah anha melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas. Nah, bagaimana akan dituduh Syaikhul Taimiyah merendahkan Nabi SAW? Bahkan beliau menjelaskan hak-hak Rasulullah SAW. Dan kemudian juga menjelaskan bagian dari mengagungkan Rasulullah SAW adalah mengagungkan istri Rasulullah SAW dan tidak menjelek-jelekkan atau merendahkan istri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kemudian Syaikhul Islam Taimiyah juga menjelaskan tentang hak Rasulullah SAW, maidul ala anna katbahunna adzal Nabi SAW, bahwa menuduh menyakiti istri Rasulullah SAW, bagian dan menyakiti Nabi SAW adalah ungkapan Nabi SAW ketika peristiwa al-ifki. Peristiwa al-ifki ini adalah yaitu kejadian ketika Aisyah dituduh oleh orang-orang munafik telah berbuat sesuatu perbuatan yang keji. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syarul muslimin, may ya'dzuruni min rajulin, ya, wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang mampu membelaku dari seseorang yang telah balagha adahu, yang telah dia menyakitiku sampai telah melewati menyakitiku fi ahli baiti, itu terhadap keluargaku. Maka Rasulullah tidak terima ketika Aisyah dituduh oleh orang-orang munafikin terbuat sesuatu yang keji. Maka Rasulullah SAW meminta, may ya'zuruni, siapa yang bisa membelaku dari seseorang yang telah melampaui dia menyakitiku kepada dalam keluargaku. Wallahi ma alimtu min ala ahli illa khaira. Aku demi Allah bahwa keluargaku ini tidaklah aku ketahui kecuali dia adalah orang yang baik. Nah, ini Ibnu Taimiyah dalam membela hak Rasulullah SAW, termasuk beliau katakan ada wajibnya menjaga hak Rasulullah SAW pada istri-istri Rasulullah SAW.
Perkataan Ibnu Taimiyah, faqauluhu may ya'dzurni, Ibnu Taimiyah mengomentari hadis ini, perkataan Rasulullah SAW, may ya'dzurni, artinya may yang sifuni, wa yaqimu udri, artinya siapa yang mau bisa membelaku dan menegakkan alasanku atau memberikan hukuman ya terhadap orang yang telah menyakitiku. Idzan tasaftu minhu, jika aku meminta keadilan terhadap orang ini. Lima balagani min adahu, karena dia telah menyakitiku dalam keluargaku. Wallahi wallahu lahum, ini wallahi lahum, fasabata anhu sallallahu alaihi wasallam qad ta'adza bidzalika ta'ziyan i'tadzara minhu. Kata Ibnu Taimiyah bahwa Rasulullah SAW merasa disakiti dalam tuduhan itu, ya maka Rasulullah SAW sampai meminta untuk diberikan keadilan terhadap orang yang telah menyakiti istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat bentuk bagaimana Ibnu Taimiyah menjaga hak-hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu bahwa beliau orang-orang yang berolok-olok dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan hukumnya, tidak boleh. Ya, orang-orang berolok Rasulullah SAW wal istighfar bihi, atau merendahkan, melecehkan Rasulullah SAW, ada merupakan perbuatan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, kata Ibnu Taimiyah. Ini bentuk beliau membela hak Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, yaitu ayat 65 sampai 66, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadhiru, jangan kalian mencari-cari alasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian akan menjadi beriman. Ini adalah ayat turun ketika orang munafik sepulangnya Rasulullah SAW bersama sahabatnya dari perang Tabuk. Turunlah ayat ini, sebabnya adalah ketika orang-orang munafik dalam perjalanan kembali ke Madinah mengejek sahabat Nabi SAW. Bukan Nabi secara langsung, tapi sahabat Rasulullah SAW, dikatakan oleh mereka, ma ra'aita mithla qura'ina haula'i argabu butunan wa aqdabu alsunan wa ajibanu indal liqa. Kita tidak melihat orang-orang yang tahu agama ini, orang-orang yang sok alim ini, itulah bahasa kita sekarang mungkin ya. Ya, orang yang orang yang banyak makan, orang yang banyak makannya, orang yang banyak bohongnya, orang yang pengecut ketika berperang. Itulah sifat yang diberikan orang munafik kepada sahabat Nabi SAW. Ya, ini berarti menyakiti sahabat Nabi SAW, menyakiti Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Qul abillahi wa ayati rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok? Maka itu kalau dibaca pendapat-pendapat para ulama dalam semua mazhab, berolok-olok dengan ajar agama itu sangat berbahaya sekali. Ini perlu diingat oleh orang-orang tua. Kadang-kadang orang-orang demi konten, demi status, kadang-kadang membuat sesuatu hal yang memperolok-olok ajaran agama. Apakah itu azab kubur, atau azab neraka, atau orang menjalankan agama, berolok dengan orang pakai jenggot dan sebagainya. Ini bagian dari berolok ajaran Islam. Ini sangat membahayakan dan mengkhawatirkan keimanan seseorang. Maka perlu diwaspadai. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan ini sampai mengatakan orang berolok dengan Rasulullah SAW, dengan sahabat Nabi SAW, bagian dari melecehkan kehormatan Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang kelima, bentuk bagaimana Ibnu Taimiyah itu mengagungkan Rasulullah SAW adalah wajibnya kembali kepada Rasulullah SAW, menerima hukum yang telah ditentukan oleh seorang baik zahir maupun batin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka tidak, demi Rabbmu, kata Allah SWT, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjangkatmu, menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa mendapatkan dalam diri mereka keberatan sedikit pun terhadap hukum yang telah diputuskan Rasulullah SAW, ya, mimma qadaita, apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka akan menerima dengan lapang dada. Nah, Syekh Islam memang menyatakan sampai hak Rasulullah SAW itu adalah bagaimana hakikatnya kita mengagungkan Rasulullah SAW adalah tunduk kepada hukum Rasulullah SAW, tunduk kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada rasa keberatan dalam menjalankan sedikit pun keputusan-keputusan yang telah diajarkan, diambil oleh Rasulullah SAW. Baik. Ini bentuk-bentuk arti pengagungan terhadap Nabi SAW dalam pandangan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Wajala man rafada tahakum ilaihi munafiqan biqaulihi azza wajal. Ya, dulu di masa Rasul ada orang munafik, ketika dia ingin diputuskan secara Islam, mereka justru mengatakan, marilah kita cari hukum Ka'b bin Ashraf, itu tokoh orang Yahudi. Nah, ini turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Alam tara alladziina yaz'umu
amanu bima unzila ilaik. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah mengaku beriman ya dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan terhadap apa yang diturunkan sebelum engkau. Yuriduna, mereka ingin ayatahakamu ila taghuti wa qad umiru yakfuru bihi. Mereka ingin berhukum menjalankan hukum taghut setelah mereka disuruh perintah untuk kufur dengan hukum taghut tersebut. Ini peristiwanya adalah seorang munafik berbeda pendapat, kemudian salah seorang mereka ingin berhukum dengan hukum Rasulullah SAW, meminta menegakkan hukum dengan sistem Rasulullah SAW, sebagai mereka justru ingin menegakkan berhukum dengan seluar hukum Rasulullah SAW. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'idah. Syaitan ingin menyesatkan mereka dengan sesatan yang sangat jauh. Wa idza qila lahum ta'alu, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli, bila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, ra'aital munafiqina, kamu melihat orang-orang munafik itu yasudduna ank, mereka berusaha menghalang-halangi darimu. Sududa, benar-benar berupaya maksimal untuk menghalang-halangi orang-orang yang ingin kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Nah, ini hal-hal ini yang perlu kita dengarkan kepada masyarakat kita. Bagaimana hakikat mengagungkan Nabi SAW itu adalah benar-benar mengagungkan sunnah Rasulullah SAW dan ajarannya dan hukum Rasulullah SAW. Baik. Ini banyak beliau nukil di sini ya, ayat-ayat Al-Quran tentang wajibnya dalam bentuk pengagungan Nabi SAW. Bagian yang mengagungkan Nabi SAW itu adalah menegakkan hukum Rasulullah SAW dalam perkara, berhukum dengan hukum Rasulullah SAW dalam berperkara. Wa bihadza tabayyana tahakkum ila Rasulullah SAW wa anna al-aqrab turuq ila mardatihi wa ittiba' syar'ihi. Ya. Lalu beliau menjelaskan setelah itu bahwa hal ini telah menjelaskan wajibnya berhukum kepada Rasulullah SAW, bahwa jalan terdekat untuk mencari keridhaan Allah adalah mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Ya. Cara yang paling dekat untuk mencintai, mendapatkan cinta Allah SWT adalah mengikuti Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Ya, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, ingin beribadah agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya tidak boleh kecuali dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, ya gitu kan, surah Al-Imran ini, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Syariat yang kita ikuti untuk mengaplikasikan cinta kita kepada Allah adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka oleh sebab itu Hasan al-Basri dan lain para ulama menyebutkan ini ayatul mihnah, ayat tester bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Walaupun orang berkata 1000 kali saya cinta Allah, tapi amalannya tidak sesuai dengan syariat Nabi SAW, maka itu adalah indikasi bahwa cintanya palsu. Cintanya adalah semu. Maka kalau Anda ingin membuktikan cinta kepada Allah, tidak ada cara untuk pembuktiannya kecuali benar-benar menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Maka menurut Syaikhul Islam Taimiyah, mengagungkan Rasulullah SAW adalah mengikuti perintah beliau, mentaati perintah beliau, mempercayai hal-hal yang beliau sampaikan, yang beliau beritakan, dan menjauhi apa yang beliau cegah dan beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Itu hakikat yang benar dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Baik, karena waktu yang membatasi kita, ya, insya Allah kita akan sebutkan lagi nanti bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan hak-hak Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ini bagian bahwa bentuk beliau benar-benar mengagungkan Rasulullah SAW, sehingga memotivasi umat Islam ini menjelaskan kepada umat ini apa hakikatnya. Kalau kalian itu adalah mengagungkan dan mencintai Rasulullah SAW, maka beliau ajak untuk membuktikan hal itu dengan menjalankan perintah Allah, ya, bahwa cinta mengagungkan Rasulullah SAW itu harus dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu dari berapa sisi bentuk pembelaan kehormatan Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam beberapa penjelasan kitabnya. InsyaAllah pada teman yang akan datang kita akan sebutkan bagaimana pula beliau menjelaskan hak-hak Rasulullah SAW di atas umatnya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang menghormati dan menghargai, memuliakan, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, wallahu alam. Terima kasih atas kehadiran kebersamaan antum dalam kajian kita ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan ilmu manfaat bagi kita, dan kita dimudahkan untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar dan kita pelajari. Juga terima kasih para ikhwan, baik di studio Cilensi maupun studio dari Imam Syafi'i. Semoga kita semua diberikan kemudahan, diberi kesehatan,
dan juga selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.